Kapan waktu terbaik untuk mempersiapkan diri maju di dalam pemilihan legislatif? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang, atau mungkin jadi pertanyaan sebagian besar dari Anda yang ingin maju di dalam pemilihan legislatif. Apa jawabannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh sobat-sobat Politician Academy, terutama mereka yang akan maju di dalam pemilihan legislatif di 2024. Pertanyaannya adalah, kapan waktu yang terbaik untuk mempersiapkan diri maju ke dalam Pileg 2024? Tentu jawabannya akan berbeda bagi Anda yang sudah menjadi anggota legislatif atau incumbent, petahana, dan mereka yang newcomer, mereka yang pemula, mereka yang baru pertama kali atau belum pernah menjadi anggota legislatif. Bagi mereka yang sekarang sudah menjadi incumbent atau anggota legislatif, tentu saja mereka memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, mereka memiliki basis massa yang jelas. Tentu saja mereka sudah pernah dipilih dan terpilih di wilayah tertentu, berarti basis massa mereka sudah jelas. Mereka juga kemungkinan memiliki keunggulan di mana popularitas sudah ada, karena bukan hanya dari basis massa saja, tetapi dari publikasi di media, baik media lokal, media online, media tradisional terhadap sang petahana tersebut. Apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi statement mereka tentu saja mudah dipantau dan mudah ditulis oleh media. Sehingga aspek popularitas mereka tentu lebih unggul. Dan yang ketiga, mereka memiliki program kerja. Program kerja ini bisa berupa program-program aspirasi yang mereka perjuangkan di level nasional atau di level provinsi atau di level kabupaten, yang akhirnya kemudian berhasil menjadi sebuah program yang dijalankan di dapil mereka. Artinya program-program kerja seperti ini yang membuat popularitas mereka dan elektabilitas mereka lebih besar. Nah, untuk mereka yang menjadi petahana atau incumbent, mungkin mereka perlu mempersiapkan diri hanya di antara 6 bulan sampai 9 bulan terakhir saja sebelum pilkada. Tetapi mungkin pertanyaan terbesar adalah bagaimana untuk newcomer atau bukan petahana yang tidak memiliki ketiga keistimewaan tersebut. Nah, bagi mereka newcomer atau calon legislatif pemula, waktu yang dibutuhkan paling tidak adalah 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Ada beberapa alasan saya. Yang pertama, Anda tidak memiliki popularitas seperti petahana atau public figure yang lain. Nah, popularitas merupakan sebuah kata yang sederhana tapi sulit untuk direalisasikan. Popularitas membutuhkan waktu, popularitas membutuhkan usaha, popularitas membutuhkan kegiatan-kegiatan untuk membuat Anda diketahui, Anda dikenal oleh masyarakat. Kalau Anda sudah populer, katakanlah mungkin Anda adalah bagian dari public figure, misalnya artis, atlet, atau public figure yang lainnya. Belum cukup, karena popularitas itu kemudian harus ditransfer menjadi elektabilitas. Populer dan diketahui belum cukup, karena setelah tahu dan dikenal, Anda harus membuat efek ini menjadi disukai dan kemudian untuk lanjut kepada tahap dipilih. Nah, hal inilah yang mengakibatkan banyak partai politik yang di masa pemilihan legislatif biasanya mudah sekali merekrut public figure atau artis, aktor, atlet, atau mereka yang sudah mempunyai nama di masyarakat. Karena dengan popularitas itu merupakan modal awal yang baik untuk keterpilihannya dan menambah suara dari partai politik tersebut. Alasan kedua, pemilihan legislatif di 2024 adalah pemilihan legislatif yang paling kompetitif dan paling kompleks. Mengapa sangat kompetitif? Karena untuk bisa berhasil memperebutkan satu kursi, Anda harus mengalahkan belasan bahkan puluhan orang di dalam dapil Anda.
Saya coba berikan ilustrasi, katakanlah di 2024 ada 10 partai politik, di mana 10 partai politik kemudian mencalonkan 3 orang kadernya untuk maju di dalam pileg di dapil Anda. Kalau 3 saja yang dicalonkan, berarti ada 30 orang yang berkompetisi untuk memperebutkan satu kursi. Jadi tingkat kompetisinya sangat tinggi sekali. Yang berikutnya kompleks. Kenapa saya sebutkan kompleks? Karena pemilu 2024, pemilu serentak 2024 itu direncanakan akan bergabung dengan pemilihan presiden lagi seperti di 2019 dan juga sekaligus pilkada di 2024. Jadi Anda bayangkan keruwetan, dinamisnya, fluktuasi dan kompleksitas di tahun 2024. Di mana di 2019 yang lalu saja pada saat pemilihan legislatif digabungkan dengan pemilihan presiden, Anda bisa lihat sedemikian riuh rendahnya suasana, sedemikian banyaknya korban yang muncul karena adanya pemilu serentak tersebut. Dan Anda bayangkan bila pemilu yang sudah kompleks seperti di tahun 2019 digabungkan dengan pilkada di 2024. Sangat ruwet dan rumit sekali proses yang akan terjadi. Oleh karena itu, Anda perlu mempersiapkan diri sejauh mungkin, seawal mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar Anda bisa terpilih di dalam Pileg 2024. Alasan ketiga, kenapa Anda perlu mempersiapkan lebih awal? Karena tentu saja Anda perlu mempersiapkan diri lebih banyak. Lebih banyak hal-hal yang perlu Anda manage, perlu Anda atur, perlu Anda persiapkan hingga Anda bisa menang di dalam Pileg 2024. Nah, apa yang perlu Anda persiapkan? Paling tidak ada 3 atau 4 hal ini. Yang pertama, Anda harus memiliki roadmap kegiatan apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan Anda, untuk mencapai sekian ribu suara atau sekian belas ribu suara atau sekian puluh ribu suara untuk Anda bisa dapatkan. Misalnya, Anda harus jadwalkan 3 bulan pertama setelah saya memulai, apa kegiatan yang harus saya lakukan. Kunjungan-kunjungan kepada siapa yang harus Anda lakukan. Silaturahmi kepada masyarakat di mana yang Anda harus lakukan, dan seterusnya. 6 bulan berikutnya, apa yang Anda harus lakukan. Kemudian bagaimana Anda melakukan relasi atau kontak dengan partai politik untuk bisa masuk menjadi caleg dari partai politik tersebut dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. Sebagai gambaran saja, di tahun 2019 itu sejak mulai dilakukan kampanye bulan September sampai April itu ada sekitar 7 bulan untuk Anda melakukan kampanye. Dan partai politik sudah mulai merekrut dari bulan Maret atau April 1 tahun sebelumnya. Jadi maksud saya 2 tahun itu bukan waktu yang lama karena banyak kegiatan dan banyak aktivitas yang perlu Anda lakukan untuk bisa menjadi caleg yang bisa memenangkan Pileg 2024. Hal kedua yang perlu Anda persiapkan adalah manajemen dana yang tepat dan terukur. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, kalau saya memulai lebih awal berarti uang yang saya keluarkan lebih banyak. Nah, dalam kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Dalam kenyataannya Anda mau mulai 2 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, bahkan 7 atau 8 bulan sebelumnya, dana yang Anda keluarkan sama. Kalau Anda memilih untuk tidak mengeluarkan di awal, itu nanti di akhir Anda akan diminta untuk keluar lebih banyak. Jadi kalau menurut saya, Anda harus memiliki manajemen dana yang tepat, di mana dana yang sudah Anda patok akan Anda keluarkan, itu kemudian Anda bagi-bagi berdasarkan aktivitasnya, kegiatan, serta target yang jelas. Yang ketiga, persiapan berkaitan dengan mempersiapkan tim ses yang solid dan loyal kepada Anda. Nah, tadi saya sudah berikan ilustrasi, kalau misalnya di dapil Anda saja, Anda harus bertarung dengan 29 caleg yang lain. Anda bayangkan setiap caleg pasti memiliki tim ses juga. Jadi kalau Anda baru mempersiapkan di akhir-akhir saja, maka Anda mungkin akan kehabisan tim ses atau Anda kehabisan orang-orang yang qualified. Karena saya yakin orang-orang yang terakhir dipakai itu adalah orang-orang yang sisa.
orang-orang yang mungkin kapabilitas dan kualitasnya tidak terlalu baik. Oleh karena itu membentuk tim ses di awal penting, walaupun tim ses yang dibentuk di awal itu bukan tim yang lengkap, komprehensif, tapi masih berupa tim inti saja. Dan kemudian nanti dari waktu ke waktu akan terus berkembang seiring dengan kegiatan Anda. Nah, yang keempat yang perlu dipersiapkan adalah hubungan dan analisis yang berkaitan dengan partai politik. Ini kalau misalnya Anda bukan merupakan kader dari partai politik tertentu. Kalau Anda sudah menjadi kader dari partai politik tertentu, tentu saja ini tidak menjadi masalah. Tetapi bila Anda yang belum memiliki partai politik, Anda perlu waktu untuk menganalisis partai politik mana yang akan Anda ambil yang memperbesar probabilitas Anda untuk bisa terpilih. Tentu saja ada partai baru, ada partai lama, dan partai yang betul-betul baru. Partai lama ini adalah mereka yang sudah duduk di sebagai anggota legislatif atau duduk di parlemen. Partai baru adalah mereka partai-partai yang baru mendirikan di saat atau untuk mengejar Pileg 2024. Tetapi ada juga partai-partai lama, yaitu partai-partai yang tidak terpilih di dalam parliamentary threshold atau mereka yang tidak duduk di Senayan atau di parlemen daerah, tetapi mereka sudah eksis sebelumnya. Nah, pilihan-pilihan tersebut sangat terbuka bagi Anda dan perlu kecermatan tersendiri untuk memilih partai mana sehingga tingkat kompetisi dan tingkat probabilitasnya akan memudahkan Anda atau memperbesar peluang Anda untuk terpilih di dalam Pileg 2024. Nah, demikian jawaban saya atas pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri sebagai caleg di dalam Pileg 2024. Saya katakan tadi 2 tahun, dan 2 tahun tersebut harus diisi betul-betul dengan perencanaan yang matang, baik dari segi waktu, dana, energi, dan apapun potensi yang Anda miliki untuk betul-betul bisa mengarahkan Anda menjadi sebuah strategi yang tepat membuat Anda terpilih di dalam Pileg 2024. Demikian dari Politician Academy, semoga bisa membantu dan salam perubahan.